Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita tujukan, kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surga. Nah, kan neraka sudah, surga. Yang terakhir itu adalah pembahasan tentang surga. Itu ada 8 pintu. Nah, 8 pintu. Yang tertinggi adalah Jannatul Firdaus. Nah, surga Al-Firdaus inilah yang tertinggi. Minimal, wa aqallun nas fil jannah. Nah, paling sedikit manusia di dalam surga, lahu minan na'im, baginya mendapatkan nikmat yang mana mayakbil dunya, sebanding dengan dunia, wasab amsalihah, dan 7 kali lipatnya. Itu yang paling minim. Kita nikmat dunia aja luar biasa, hanya 1 aja. Ini yang paling minim apa? Nikmat dunia ditambah 7 kali lipatnya. Itu yang paling minim nikmat di dalam surga. Habis itu pulang, penduduk surga ini la yaqaluha mautan wa la yuqaribuhum fana. Penghuni surga, penduduk surga tidak akan menemui yang namanya kematian. Ya, nampak khalidina fiha, mereka itu akan hidup selama-lamanya, kekal khalidina fiha, kekal di dalam surga abadan, selama-lamanya. Wala yuqaribuhum fana, dan juga tidak mendekati kepada mereka kebinasaan. Kila, nah ada yang mengatakan rijaluha wa nisauha kulluhum fi amarin wahidah. Laki-laki dan wanitanya, perempuannya, semuanya sama umurnya. Berapa umurnya sama? Wahya salatu wa salatuna sanatan, 33 tahun. Jadi kan di dalam Tuhannya lagi di dalam surga. Iya, nang dulu pernah menyampaikan seorang wanita tua minta doakan kepada Nabi kita agar masuk surga. Kemudian Nabi di sini dalam artian, nah, Nabi itu begayaan juga kayak kita juga. Cuma nah gaya sini jujur aja, jadi sini di dalam surga ada orang tua. Nah ya sini menangis, berarti di sini aku dapat yang masuk surga. Nah jangan palingan sudah hendak repot beruban di sini. Kada itu orang, berarti kada itu jalan Nabi, kada itu orang tua di dalam surga. Nah tak masuk, berarti di sini aku udah masuk surga, menangis sini. Nah kemudian disampaikanlah, semua di dalam surga ini nanti umurnya sama. Sama. Nah, tidak ada beda. Artinya
sama umurnya sekitar 33 tahun. Nah, wanisaul jannah dan bibinian perempuan ahli surga, penduduk surga ini kulluhunna semuanya napa? Azara, perawan. Nah, perawan semuanya perawan atau bujang. Nah, inilah keistimewaan wanita ahli surga. Sudah udah sampaikan, apakah nanti bersaing dengan bidadari? Oh, tidak ada persaingan. Bidadari kenapa? Dibandingkan dengan wanita ahli surga, seorang wanita ahli surga ada apa-apanya bidadari itu. Ya pernah di apa dalam artian sini bidadari kan kalau bapak bahasa Banjarnya manimburo. Nah, bidadari berucap tujar bibinian nang ini kan binian nang masuk surga nih. Tujar bidadari bibinian tuh waktu di dunianya bakame behira bakantot. Nah, betul jalan-jalan nang binali surga, nah kami sembahyang, kami puasa, gua nih kan pada pernah sembahyang, pada pernah puasa, si bidadari ini kan. Nah kemudian di sini Allah menengahin nama dalam artian Allah memenangkan, artinya wanita ahli surga, seorang perempuan yang ahli surga itu lebih mulia, lebih tinggi daripada para bidadari. Nah disebutkan kullun tuhibbu zawjaha, semuanya wanita ahli surga ini mencintai suaminya. Wala yamtaddu tarwa ila ghairi, tidak pernah melirik ke orang lain. Jadi lakinya tuh Pak, kalau lakinya masuk surga jualan. Ini artinya sama-sama masuk surga kan. Nah sama-sama masuk surga, jadi mereka ini akan menjadi pasangan yang abadi selama-lamanya. Kalau sarik lawan laki, nah, kan mun bibinian di dunia deh lagi awal mungkin cinta aja, selesai lawas selesai enggak ini kan lagi hanya kawin misalnya tasipak nampak kan langsung nalaki manualkan kan sudah tuhaan nah sambung ucap kemana mata ya kawan lagi awal-awal mah ada apa-apa nah itu kan dunia itu tuh. Nah dunia ini kayaknya apa di dalam surga katanya lagi itu bahkan nih rasa cintanya tuh kekal nah selama-lamanya ya. Nah kalau pertanyaan itu sudah ada berapa kali mulai ada seorang perempuan bibinian berapa kali kawin dengan laki namanya aku dalam surga sudah kita bahas itu. Jadi apa tadi kulluhunna fi awjil ikhlas, semua perempuan ahli surga penduduk surga ini fi awjil ikhlas berada dalam puncaknya keikhlasan. Nah itulah nikmat surga diantaranya lah. Nah dari Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini tentang surga keseluruhan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya antara langit dan bumi, langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin, surga itu telah Allah sediakan, artinya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini tentang dalil lah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya atau bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, nah bagi mereka mendapatkan jannatul firdaus. Nah inilah surga yang tertinggi, nuzulan
ini sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak akan ingin, hiwalannya tidak akan ingin pindah. Kemudian lagi ini dalam surga, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan taman surga ini adalah seperti apa yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir air yang tidak payah. Wa anharun min labanin, di dalam surga itu juga mengalir sungai-sungai dari susu. Lam yataghayyar ta'mu, tidak akan berubah rasanya. Wa anharun min khamrin, dan juga di dalam surga ini mengalir sungai-sungai min khamrin ladzatin lisyaribin, yang terbuat air sungainya tadi dari khamar yang rasanya lezat lisyaribin, bagi orang yang meminumnya. Khamar sudah kita penjelasannya. Khamar di dalam surga tidak memabukkan. Nah, kalau ada juga khamar dalam surga, ada. Cuma bedanya apa? Khamar di surga tidak memabukkan, sedangkan khamar di dunia memabukkan, haram. Nah, ya khamar itu rasul maksiat. Kalau di dunia, inti dari maksiat adalah mabuk-mabukan. Kenapa? Orang maksiat lalai beribadah. Orang maksiat bisa mencuri. Orang maksiat bisa berzina. Orang maksiat orang yang mabuk bisa membunuh dan sebagainya. Itulah dinamakan inti dari maksiat adalah mabuk-mabukan. Wa anharun min asalin musaffah, di dalam surga itu ada sungai-sungai dari madu yang bersih, madu murni. Nah, jadi inilah walahum fiha min kulli tsamarat, dan bagi mereka di dalam surga itu disediakan buah-buahan. Buah-buahan. Mana dibandingkan buah-buahan dengan buah-buahan dunia? Kenapa apanya buah-buahan dunia? Buah-buahan surga dibandingkan dengan buah-buahan surga. Wa maghfiratun min rabbihim, dan keampunan dari Tuhan mereka. Itu sedikit dalil lah. Nah, itu dari Quran, dari hadis, sedikit membacakan dalil-dalil. Jar Nabi, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman, a'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa khatara 'ala qalbi bashar. Jar Allah, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Artinya apa? Nah, ma la 'ainun ra'at, sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas, terbetik di dalam hati manusia. Qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah membaca ayat Iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian ingin, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nah, artinya apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah disediakan untuk mereka, yaitu kenikmatan yang qurratu ain, yang menyedapkan mata. Artinya surga ini kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Nah, ada bapaknya dunia nih. Nah, satu lagi hadis yang menyebutkan tentang surga, juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abu Hurairah, al-jannah, surga, ma binauha, bagaimana bangunan surga ini? Bagaimana bangunan surga? Qala, Nabi bersabda,
Jar Nabi labinatun min fiddah. Batanya, tembok nih, bata terbuat dari perak. Nah, wala binatun min zahab, dan juga batanya juga ada juga yang terbuat dari emas. Kayak apa? Itu dari emas, lawan perak. Di wadah kita bisa ada nama ambil nih tetap menguting-util. Nah, apalagi ini kisah bahari lah, ini kisah aduh orang itu meninggalan mau orangnya. Aku di bahari aja ketujuh aja, nampak di masjid dan di masjid lah tuh kan bahari ada ornamen apa hiasannya tuh kan ya ini sesuai zamannya lah. Kalikir bertempel di dinding, dinding masjid nih. Ada pagarnya lah, pagar pelataran itu. Nah, sering apa pecahan-pecahan beling, pecahan kaca. Ada kalikir kelereng. Nah, aku lagi ke kanan ketujuh itu mau witik masih mambil kalikirnya tadi. Nah, hanya kalikir udah ada mambil. Apalagi emas. Apalagi emas. Ini emas lawan perak pula. Wa milatuha al-misk, miskul adbar. Ini nampak milatnya semennya. Nah, bahasa wahininya. Adukan semennya nampak terbuat dari misik. Nah, minyak misik yang sangat harum. Wa hasbauha, dan kerikil surga ini nampak kerikilnya al-lu'lu' wal yaqut, intan dan permata. Oh, campuran anunya kerikilnya intan dan permata. Wa turabuha za'faran, dan tanahnya dari za'faran. Wa man dakhalaha, barang siapa yang memasukinya, masuk surga, nah yun'am, mereka ini akan diberi nikmat, wala yab'asu, dan tidak akan sengsara di dalamnya, wa yakhludu, dan kekal, wala yamut, dan tidak akan mati, wala tablah, dan tidak akan lusuh siap, dan tidak akan hancur atau lusuh pakaian mereka, wala yafna syabab, dan tidak akan hilang keremajaan mereka. Ya tadi di dalam surga mereka semuanya remaja, tidak ada yang tuanya. Nah, inilah sedikit tadi tentang kisah hadis yang menyebutkan sedikit tentang surga, keadaan surga. Pokoknya intinya nikmat surga itu luar biasa. Nah, nanti pembahasan kita insya Allah selanjutnya adalah siapakah orang yang pertama kali masuk surga, dan apakah nikmat yang terbesar ya yang didapatkan manusia di dalam surga. Kan tadi nikmatnya luar biasa. Nah, nikmatnya luar biasa. Ada lagi nikmat yang terbesar apakah? Nah, nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kita pikir tentang rukun dari sholat adalah sholawat atas Nabi. Nah, sholawat atas Nabi ini rukun, berarti apa? Berarti wajib dibaca. Kalau ketinggalan tidak sah. Nah, rukun. Kemudian disebutkan juga salawat atas Nabi ini dibaca di tasyahud akhir. Berarti dibaca setelah tasyahud akhir. Bolehlah berdahulu salawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalkan paling minim salawat. Misal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hanya membaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Bolehlah? Tidak boleh. Jadi bacaan tasyahud dulu hanya apa? Hanya salawat atas Nabi. Jadi salawat atas Nabi ini wa aqalluha, paling minim apa? Allahumma salli
ala Muhammad. Paling minim. Paling minim itu ya paling sedikit apa? Allahumma salli ala Muhammad. Paling minim. Langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh lah. Ya sah aja, cuma minim. Ngaran minim itu berarti sedikit tuh, sedikit pahalanya. Nah, sedikit pahalanya itu. Jadi ya bagusnya selengkapnya lah. Nah, salawat sudah kita tadikan, salawat yang dibaca itu adalah paling afdal salawat Ibrahimiyah. Ya sampai Hamidum Majid itu sudah kita membahas. Bolehlah bentuk lain. Allahumma salli ala nabi, atau misalnya Allah diganti ala Ahmada misal, kada boleh. Nah itu. Kemudian diantaranya tentang salawat ini kan dibaca tadi setelah bacaan tasyahud akhir, dibaca setelah tasyahud akhir. Dan sunnah, nah ini sunnah mungkin nanti kita pembahasannya itu di halaman berikutnya kalau tidak salah. Ini pembahasannya tentang sunat hayat dan sunat abad. Itu di 2 halaman nanti, 2 halaman setelah kita ini, setelah pembahasan kita. Pembahasan sunat abad dan sunat hayat. Nah, cuma sedikit dulu sebagai gambaran awal. Sunnah waktu membaca salawat ini menambahkan atas keluarga Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tambahi wa ala ali. Ini hukumnya sunat, bahkan ada yang berpendapat wajib. Ada berpendapat wajib, cuma pendapat yang paling kuat yang kita pakai adalah sunnah. Jadi paling minim tadi misal orang ini sembahyang, misal baca tasyahud kan asyhadu mulai tahiyatu barakatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti sah. Karena apa? Karena tadi paling minim salawat itu sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Sedangkan wa ala ali sayyidina Muhammad itu hukumnya sunnah. Bahkan ada yang mengatakan itu wajib. Cuma pendapat yang terkuat adalah sunnah. Jadi paling tidak kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad, dan paling minim supaya minim batas minimum yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali atau wa ali Muhammad boleh. Cuma penambahan ini nang atas keluarga deh, wa ala ali sayyidina Muhammadnya, itu tidak disunnahkan di tasyahud awal. Ini kan pembahasan kita tasyahud akhir. Di tasyahud awal dibacalah. Misalnya kan kita tasyahud awal nih, rakaat kedua kan, setelah baca bacaan tasyahud kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, tambahan wa ala ali sayyidina Muhammad ini tidak disunnahkan. Cukup nampak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hanya Allahu akbar, naik ke rakaat ketiga berarti kan tasyahud awal. Berarti sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad untuk tasyahud awal. Wa ala ali sayyidina Muhammad tidak disunahkan. Bahkan, nah ini bahkan kalau orang ini berpendapat kalau wa ala ali Muhammad tadi atas bersalawat atas keluarga Nabi itu hukumnya wajib, kan tadi ada wajib dulu. Tapi ini pendapatnya ya inilah paling kuatnya pendapat sunnah. Kalau yang berpendapat wajib berarti apa? Berarti dibaca di ini kalau lah. Nah, kalau dibaca di tasyahud awal
orang ini berpendapat wa ala ali Muhammad atas kalau Nabi ini wajib. Nah berarti di sini orang ini berarti menambahkan apa? Nah penambahan di sini ada sebagai pemindahan rukun qauli. Pemindahan naqlu ruknin qaulin alal qaul. Nah orang yang berpendapat wajib tadi membaca atas keluarga Nabi, ternyata dibacanya di tasyahud awal, berarti orang ini memindahkan rukun qauli di dalam sembahyangnya. Ini kan seharusnya wajib jadi tasyahud akhir, dipindahnya maksudnya dibacanya di tasyahud awal, maka batalah sembahyangnya. Maka karena dianggap wajib tadi. Ini nambah wajib lah. Tapi kita, pendapat yang terkuat adalah sunnah. Nah ini sekedar tambahan aja bang lah. Nah, cuma pendapat yang terkuat adalah tidak membatalkan, karena kita beranggapan itu sunnah. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu sekedar tambahan. Nah kemudian bolehlah menambah Sayyidina tadi. Jawabannya boleh. Nah, ulun kadang-kadang nak membahas tentang dari sisi Sayyidina-nya itu, pokoknya intinya tuh mungkin di kesempatan lain lah kita membahas itu. Bolehlah menjadi Sayyidina. Jawabannya boleh, anak Sayyidina boleh, tanpa Sayyidina boleh. Nah, ada yang berpendapat kan bid'ah ya misal. Nah, kata boleh menambah-nambahin ya boleh aja mendapat para ulama kebanyakan dalam artian membolehkan wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin, dan boleh menambah artinya tidak mengapa, maksudnya boleh menambah kata sayyidina sebelum kata atau kalimat Muhammad tadi. Nah kemudian yang berikutnya di halaman 36, setelah selesai membaca tasyahud akhir dan sholawat. Nah tasyahud akhir dulu kan tadi, dan sholawat berarti sampai Hamidum Majid. Sunnah, nah kita berbicara sunnah adalah sunnah membaca doa apa saja yang dikehendaki. Boleh asal bahasa Arab lah. Cuma tapi yang afdal artinya yang paling bagus, doa yang dinakal artinya yang disalin dari Rasulullah SAW. Contohnya seperti apa? Tambahan setelah ini kan doa setelah tasyahud akhir dan salawat. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah ini nang bagus dibaca. Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ma qaddamtu yang telah lalu, wa ma akhartu yang kemudian, wa ma asrartu dan sesuatu yang samar-samar bagiku, wa ma a'lantu dan sesuatu yang nyata bagiku, wa ma asraftu dan sesuatu yang melampaui bagiku, wa ma anta a'lamu bihi minni dan engkaulah yang maha mengetahui akan aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Engkaulah Tuhan yang tiada permulaan dan tiada berkesudahan. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguh aku berlindung dan Engkau min adzabil qabri, dari siksa kubur. Nah, kita berdoa nih, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah
dan dari wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka jahanam, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dan juga dapat serta dari fitnah dajjal. Nah, kita berdoa mudah-mudahan dihindarkan dari siksa kubur, siksa api neraka, dari fitnah hidup hidup dan mati, dan fitnah dari fitnah dajjal. Nah, ini kita berdoa, banyak berdoa ya dalam sembahyang itu kan. Arti sholat itu, arti sembahyang secara lugatan itu doa. Ini doa, macam-macam doa kan kita. Doa termasuk dari siksa kubur tadi. Nah, siksa kubur kan insya Allah sudah tunduk kan kita tentang alam kubur bagaimana juga. Nah, alam kubur dan apa aja yang bagus diamalkan ya, diantaranya ini doa yang diajarkan Nabi tuh ya. Dari siksa kubur ini. Nah, karena siksa kubur itu inna adzabal qabri haq, kata Nabi. Sesungguhnya azab kubur itu benar-benar ada. Nah, ini yang bagusnya lah kita baca. Kenapa kita baca? Setelah membaca tasyahud akhir tadi. Nah, tasyahud akhir. Jadi sunnah. Bahkan ada yang berpendapat makruh bila tidak berdoa. Artinya meninggalkan doa ini makruh. Ada juga untuk satu pendapat. Jadi alangkah baiknya kita baca doa tadi. Mungkin kadapang ya kadapang lah. Kadapang baca paling kadang tadi kita baca selengkapan minimal ini. Dan doa yang lainnya mungkin insyaallah akan kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Dan doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja dulu yang dapat kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi اللهم نسأل الصحة والعافية وسلامة طيبة في دين ودنيا ونعفو عنا. اللهم بالسلامة والصحة والعافية علينا حضرنا وعلينا الحجة وزاد ما سكنا في البر والبحر والجو من المسلمين. اللهم نصر الظالمين وانصرنا على المنتقمين في مسائل ربنا